Kalian pasti pernah regangin jari-jari kalian, biar bunyi krek, gitu kan? Kenapa ya? Kok bisa bunyi? Mari kita bahas. Banyak dari kita memiliki kebiasaan meregangkan jari jemari hingga terdengar bunyi klek atau kretek. Rasanya ada kepuasan tersendiri atau rasa lega setelah melakukannya. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam sendi kita? Apakah tulang kita saling berbenturan atau ada hal lain yang mendasarinya? Selama puluhan tahun, para ilmuwan dan ahli ortopedi meneliti fenomena ini. Jawabannya ternyata bukan karena tulang yang patah atau bergesek, melainkan sebuah fenomena fisika dan kimia yang terjadi di dalam cairan tubuh kita. Untuk memahami asal bunyi tersebut, kita harus melihat struktur sendi jari kita terlebih dahulu. Sendi pada jari tangan termasuk dalam kategori sendi diartrosis atau sendi yang dapat bergerak bebas. Tepatnya sendi engsel dan sendi pelana. Di dalam sendi ini terdapat beberapa komponen utama. Dua ujung tulang utama dilapisi oleh tulang rawan yang halus agar tidak bergesekan langsung. Sebuah jaringan ikat yang membungkus seluruh area sendi, cairan kental yang berfungsi sebagai pelumas dan nutrisi bagi sendi. Cairan ini kaya akan gas yang terlarut, seperti oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Secara ilmiah, bunyi kretek pada jari dijelaskan melalui fenomena yang disebut kavitasi. Ketika Anda menarik, menekuk, atau meregangkan jari, ruang di dalam kapsul sendi akan melebar berdasarkan hukum fisika, hukum Boyle. Ketika volume ruang membesar, tekanan di dalam ruang tersebut akan menurun drastis. Penurunan tekanan yang tiba-tiba ini membuat gas-gas yang tadinya terlarut di dalam cairan, sinovial terutama, nitrogen keluar dari cairan dan berkumpul membentuk gelembung-gelembung gas kecil. Proses ini mirip seperti saat Anda membuka tutup botol soda berasid. Tekanan turun dan gas tiba-tiba muncul menjadi gelembung. Pada tahun 2015, sebuah penelitian menggunakan MRI real-time yang dipimpin oleh Greg Kauchuk dari Universitas Alberta menunjukkan bahwa bunyi pop terjadi tepat saat gelembung gas terbentuk akibat ruang sendi yang memisah dengan cepat. Namun, studi lanjutan pada tahun 2018 menggunakan simulasi matematika dan model geometris oleh para peneliti di École Polytechnique Prancis menemukan bahwa bunyi tersebut dihasilkan oleh kolaps atau pecahnya sebagian gelembung gas tersebut secara mikro akibat ketidakstabilan tekanan di sekitarnya. Gelombang akustik dari pecahnya gelembung inilah yang merambat keluar dan terdengar oleh telinga kita sebagai bunyi kretek. Jika Anda mencoba membunyikan jari yang sama sesaat setelah berbunyi, jari tersebut tidak akan mengeluarkan suara. Mengapa? Fenomena ini disebut sebagai periode refractory atau refractory period yang berlangsung sekitar 20 hingga 30 menit. Waktu ini diperlukan oleh tubuh agar gas-gas yang telah menjadi gelembung tadi dapat larut kembali sepenuhnya ke dalam cairan sinovial. Setelah gas larut sempurna dan tekanan sendi kembali normal, barulah proses kavitasi bisa diulang kembali. Ketika Anda menggerakkan tubuh, posisi jaringan ikat seperti tendon atau penghubung otot ke tulang dan ligamen atau penghubung antar tulang bisa sedikit bergeser dari jalur normalnya. Saat sendi ditekuk atau diregangkan, tendon dapat meluncur melewati tonjolan tulang di dekatnya. Ketika sendi dikembalikan ke posisi semula atau bergerak lebih jauh, tendon tersebut akan melompat kembali ke posisi anatomisnya seperti karet gelang yang dilepaskan. Bunyinya cenderung seperti ketukan cepat atau klik tunggal. Hal ini sangat sering terjadi pada sendi bahu, pinggul, pergelangan kaki, dan lutut saat Anda berdiri dari posisi jongkok. Meskipun masih berhubungan dengan gas, sebuah studi penting pada tahun 2015 oleh Kauchuk et al. Menggunakan teknologi MRI video real-time menemukan sudut pandang baru yang menyempurnakan teori kavitasi lama. Selama ini diperkirakan suara krek terjadi akibat pecahnya gelembung gas. Namun, studi tribonucleation menunjukkan bahwa suara keras tersebut sebenarnya tercipta pada milidetik ketika permukaan sendi dipaksa terpisah secara mendadak yang menciptakan ruang hampa vakum dan membuat gelembung gas baru terbentuk, bukan karena gelembung tersebut pecah. Proses penciptaan ruang kosong secara instan inilah yang melepaskan energi suara.
Jika suara krek terdengar lebih seperti suara gesekan kertas pasir yang berkerit, ini disebabkan oleh perubahan pada tekstur tulang rawan. Sendi yang sehat dilapisi oleh tulang rawan halus dan cairan sinovial agar gerakannya mulus. Seiring bertambahnya usia, keausan alami, atau akibat cedera, tulang rawan ini bisa menipis dan permukaannya menjadi kasar. Saat digerakkan, permukaan yang tidak rata ini saling bergesekan. Berbeda dengan kavitasi yang membutuhkan waktu jeda sekitar 20 menit untuk bisa dibunyikan kembali. Bunyi akibat gesekan ini dapat terjadi setiap kali sendi digerakkan tanpa jeda waktu dan seringkali memicu rasa tidak nyaman. Pada beberapa sendi besar, seperti lutut atau panggul, ruang di dalam kapsul sendi sangat tertutup rapat. Ketika terjadi gerakan tiba-tiba yang memperluas volume kapsul sendi secara cepat, cairan pelumas sinovial akan berpindah secara mendadak untuk mengisi ruang kosong tersebut. Kecepatan aliran cairan yang berpindah secara instan di bawah tekanan negatif ini dapat memicu gelombang suara akustik tingkat rendah yang terdengar seperti bunyi klik atau letupan basah. Mitos kebiasaan membunyikan jari bisa menyebabkan artritis radang sendi. Fakta ilmiah, ternyata tidak ada bukti medis yang kuat bahwa membunyikan jari menyebabkan radang sendi. Penelitian paling terkenal dilakukan oleh seorang dokter bernama Donald Unger. Selama lebih dari 60 tahun, ia membunyikan jari-jari di tangan kirinya minimal 2 kali sehari, sementara tangan kanannya tidak pernah dibunyikan. Hasilnya, tidak ada tanda-tanda artritis di kedua tangannya, dan penelitian jenaka namun berdedikasi ini membuatnya memenangkan EG Nobel Prize pada tahun 2009. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa kebiasaan membunyikan jari yang terlalu sering dan ekstrem selama bertahun-tahun berpotensi menyebabkan penurunan kekuatan genggaman tangan hand grip strength, pembengkakan ringan pada jaringan lunak di sekitar sendi akibat peregangan ligamen yang berlebihan secara terus-menerus. Bunyi kretek saat kita meregangkan jari bukanlah suara tulang yang bergeser atau rusak, melainkan fenomena fisika kavitasi, yaitu pembentukan dan kolapsnya gelembung gas nitrogen di dalam cairan pelumas sendi akibat perubahan tekanan yang mendadak. Secara umum, kebiasaan ini aman dan tidak menyebabkan radang sendi jika dilakukan dalam batas wajar, namun jika aktivitas ini disertai dengan rasa nyeri, bengkak, atau keterbatasan gerak, itu bisa menjadi indikasi adanya masalah pada struktur sendi atau ligamen, dan sebaiknya segera diperiksakan ke dokter ortopedi. Begini pembahasan bunyi kretek sendi. Selain tendon snapping, kavitasi kaucuk 2015, gesekan tulang rawan, atau aliran cairan sinovial. Bayangin, 2 kaca basah yang ditempel. Terus kamu geser, awalnya seret, lalu tiba-tiba krek dan lepas. Di sendi, cairan sinovial itu licin, tapi juga sedikit lengket. Saat kamu diam lama, 2 permukaan sendi kayak nempel mikro. Pas digerakin, gaya yang kamu kasih bikin 2 permukaan itu lepas mendadak. Pelepasan energi dari selip ini ngeluarin bunyi klik. Ini beda sama kavitasi karena nggak butuh ruang vakum. Sering kejadian di jari tangan pas pagi hari atau sendi lutut setelah duduk kelamaan. Sindrom plika, lipatan kain di dalam sendi. Di dalam lutut kita ada sisa lipatan jaringan sinovial, namanya plika. Normalnya tipis dan lemas. Tapi kalau kamu sering lari, jongkok, atau pernah cedera, plika ini bisa menebal dan jadi kaku kayak ujung kain yang keras. Nah, pas lutut ditekuk, plika yang menebal ini kejepit atau menggesek tulang paha. Pas dilurusin, dia lepas dari jepitan dan bunyi klek. Ciri bunyinya berulang di sudut tekukan yang sama dan sering ada nyeri di sisi dalam lutut. Ini bukan tulang rawan aus, tapi tirai sendi yang nyangkut. Vakum phenomenon atau gelembung gas di tulang belakang. Kalau bunyi kretek muncul di leher atau punggung pas bangun tidur, bisa jadi ini penyebabnya. Di sendi faset tulang belakang dan di dalam diskus, kalau ada degenerasi ringan, bisa terbentuk ruang kecil berisi gas. Ini namanya vakum phenomenon, bukan dari cairan sendi,
tapi dari gas nitrogen yang lepas dari jaringan sekitar karena tekanan negatif. Pas kamu merenggangkan badan, ruang itu kolaps dan gasnya ketarik, keluar bunyi pok. Bedanya sama kavitasi sendi jari. Ini bisa kelihatan di ronsen atau CT scan sebagai titik hitam di sendi tulang belakang. Loose bodies atau kerikil lepas di dalam sendi. Kadang ada serpihan kecil tulang rawan atau tulang yang lepas karena cedera lama atau osteoarthritis. Benda ini namanya loose bodies atau joint mice. Ukurannya bisa sekecil butiran pasir. Dia jalan-jalan bebas di dalam kapsul sendi. Nah, pas kamu gerakin sendi, si kerikil ini bisa kejepit di antara dua tulang sepersekian detik. Terus, lepas lagi. Suaranya cenderung klik tajam dan posisinya pindah-pindah. Kalau kejepitnya lama, sendi bisa ngunci mendadak. Ini sering kejadian di lutut, siku, dan pergelangan kaki. Kapan harus waspada? Dari 4 penyebab tersebut merupakan hal yang sering dicek dokter. Patokannya gampang. Kalau bunyi kretek selalu dibarengin nyeri, bengkak, sendi terasa panas, atau gampang kaku atau ngunci, jangan diabaikan. Tapi kalau cuma bunyi doang tanpa rasa apa-apa, biasanya aman.